bersyukur karena Engkau begitu dahsyat buat kami. Engkau begitu ajaib buat kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh Engkau pilih Tuhan, untuk boleh bersama-sama dengan Engkau di tempat ini. Sungguh luar biasa buat kami Bapak. Karena kami, siapakah kami ini Tuhan? Engkau memilih kami untuk boleh hadir di tempat ini pada malam hari ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang Kau berikan buat kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, banyak hal yang Kau akan ajarkan kepada kami pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan kami hadir pada malam hari ini Tuhan, tapi itu semua karena cinta-Mu buat kami Tuhan, sehingga kami Engkau perbolehkan bersama-sama hadir di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih-Mu buat kami, anak-anak yang Kau kasihi ini Tuhan. Dan terlebih-lebih kami bersyukur karena malam hari ini Tuhan, malam yang sangat spesial buat kami Tuhan. Karena Engkau sudah hadirkan Brother Johnson di tengah-tengah kami. Sungguh kami berterima kasih karena kami ini ternyata orang-orang pilihan-Mu Tuhan, di mana Engkau memberi kesempatan buat kami pada malam yang indah ini untuk kami boleh mendengar pewartaan yang berasal daripada-Mu lewat Brother Johnson Tuhan. Kami yakin Tuhan, pasti Engkau akan memberikan buat kami yang sungguh kami butuhkan untuk kami boleh melayani umat-Mu Tuhan di tempat kami berada. Kami percaya Tuhan, Tuhan pasti akan tambahkan talenta kami masing-masing Tuhan, di dalam kami mau melayani umat-Mu di tempat kami masing-masing Tuhan. Pakai kami Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, tapi biar ini adalah anugerah-Mu yang terindah buat kami Tuhan, yang akan Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini, buat anak-anak-Mu yang sungguh percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Sungguh buat kami suatu yang spektakuler Tuhan, karena malam hari ini sungguh spesial buat kami. Kalau kami boleh Engkau pertemukan dengan Brother Johnson Tuhan. Terima kasih banyak. Kau akan pakai Brother Johnson luar biasa buat kami Tuhan, dan dia akan mewartakan, dan dia akan mempraktekkan juga buat kami. Biarlah itu semua daripada-Mu Tuhan. Jangan pernah Engkau biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Jangan pernah Engkau biarkan kami menjadi sombong Tuhan dengan apa yang sudah Engkau anugerahkan buat kami masing-masing. Tapi biar kami semakin rendah hati Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Pakai kami luar biasa Tuhan, dimanapun kami berada. Jangan pernah Engkau timbulkan kesombongan di dalam hati kami untuk kami mau melayani umat-Mu Tuhan. Tapi biar kami boleh semakin rendah hati di hadapan-Mu Tuhan, karena itu yang menjadi kesenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengundang kami di tempat ini. Sungguh luar biasa buat kami. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah pembelajaran kami pada malam hari ini tidak sia-sia, tetapi boleh tetap melekat di dalam hati kami. Dan biar boleh firman-Mu pada malam hari ini boleh menjadi rema buat kami, boleh menjadi kekuatan buat kami, boleh menjadi senjata yang ampuh buat kami untuk melayani Tuhan. Pakai kami Tuhan lebih dan lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk undangan-Mu buat kami pada malam hari ini. Terima kasih juga
Engkau sudah tibakan kami di tempat ini Tuhan. Saat ini biar kami mau duduk manis Tuhan. Biar kami mau fokus Tuhan, mau mendengar sebagian firman yang akan dibawakan oleh Brother Johnson Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadirkan dia di tengah-tengah kami. Terima kasih, pakai dia luar biasa Tuhan. Dan biarlah semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam, kami mau siap mau mendengar sebagian firman-Mu, dan biar boleh kami pakai di dalam kehidupan kami menjadi hamba-Mu untuk melayani umat yang Engkau kirimkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Bunda Maria, Bunda penolong kami, Bunda yang sangat mencintai anak-anaknya. Terimalah salam manis dari kami Bunda. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, Brother Johnson dan welcome Brother Johnson. Put a stand. Put a stand your hand. Have a stand. My stand. Hallelujah. No, we don't have. Hallelujah. We don't have. You can have a table to put. Keep it there. Salam untuk semuanya. Table. Table. Yes. And from the time we have come to Table Jakarta, that's Table last for evening, food to place. we have been seeing God doing Can use this amazing signs, wonders, So and keep it miracles in people's in lives. middle. Sejak kami datang tiba di Jakarta, kami melihat Tuhan melakukan banyak keajaiban di dalam hidup banyak orang. My brother has been a great help to us. Teman saudara saya itu banyak membantu saya. Hallelujah. And we have been seeing amazing things of the Lord. Dan kami sudah melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa sekali. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So today we are going to study on a beautiful topic called faith. Dan hari ini kita akan bicara mengenai satu topik yang sangat luar biasa sekali, yaitu tentang iman. We always see that the Word of God says, your faith has healed you. Kita sering kali dengar, kita baca di Alkitab, dikatakan imanmu telah menyembuhkan engkau. Jesus never said anytime, go in peace, I healed you. Tidak pernah Yesus katakan, pergilah, aku sudah menyembuhkan engkau. But he always said, your faith has healed you. Dia selalu katakan, imanmu sudah menyembuhkan engkau. How many of you want God to give you victory in your life? Berapa banyak dari Anda ingin supaya Tuhan beri kemenangan dalam hidupmu? Okay. If I give you some bad news for the hands lifted up, I hope you won't get angry. Saya ingin beri kabar jelek bagian dari angkat tangan. Semoga jangan marah ya. So let us see, is God going to give us victory from 1 John chapter 5 verse 4. Mari kita baca dari 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 John chapter 5 verse 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. You got it on the screen? Bisa ditampilkan? 1 John chapter 5 verse 4. It says,
whatsoever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, our faith. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman is faith? Yes. Wow. Iman. So who gives you victory? Jadi apa yang memberikan Anda kemenangan? And what were you saying? Apa tadi Anda katakan? But when I asked you the question, you put your hand up that God is going to give you victory. Nah, ketika saya tadi tanya, apakah Tuhan akan berikan Anda kemenangan, Anda angkat tangan. So tonight we are going to study this beautiful topic called faith. Jadi malam hari kita belajar topik yang sangat indah ini, kita bicara soal iman. And before we go to that topic called faith, let us have some foundation laid so that we understand the topic faith. Dan sebelum kita bicara soal iman ini, saya memberikan beberapa hal prinsipil supaya kita bisa ngerti sungguh-sungguh apa yang disebut iman. Every one of us who are sitting here are facing some trouble somewhere or the other. Semua kita ada di sini mungkin menghadapi satu masalah dalam hidup kita. And the Bible says in Proverbs 18:14, it says, the strong spirit of a man sustains him in any sickness, any trouble, but a weak spirit, who can raise him or who can bear? Di dalam Amsal 18 ayat 14, boleh kita baca? Proverbs 14. Ya, Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? So when your spirit is strong, you will be able to kill that trouble coming against you. Jadi ketika Anda punya semangat atau rohnya kuat gitu ya, Anda bisa mengalahkan tantangan yang Anda hadapi. But if your spirit is weak, then that sickness or that trouble that is coming will depress you and destroy you. Tapi roh yang lemah itu akan maka kalau ketika Anda menghadapi tantangan, Anda akan menjadi depresi. How do we both look weak or strong? Bagaimana kami kelihatannya berdua ini kelihatan kuat apa lemah? I'm talking about our body. Our body. Does it look like we have not eaten food for 1 month? Kelihatan kelaparan, nggak makan sebulan kita? Enggak ya. We look overeaten. Ya, kita makan terlalu banyak mungkin. So when I eat the natural food, my stomach converts that food into energy. Jadi kalau saya makan, maka perut saya menjadikan makanan yang saya makan itu menjadi energi. In the same way, when I eat the spiritual food called the Word of God, then my spirit converts that Word of God, which is spiritual food, into a power called faith. Jadi kalau sama juga ketika saya menerima makan makanan rohani yaitu firman Tuhan, maka roh itu menjadikan makanan rohani tersebut menjadi suatu kekuatan yaitu iman. So in one day, that today the day we spend, how much of the Word of God do we hear with our ears? Dalam suatu hari berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar dengan telinga kita? Did you have breakfast today? Makan pagi nggak hari ini? Did you have lunch today? Makan siang? Did you have evening snacks today? Makan sore? And some of you must have even had the dinner for night too. Bahkan mungkin udah makan malam ya. Do we miss any of those meals? Apakah kita mau nggak makan makanan ya melewati makan tersebut? But now question, Word of God. Did we have the Word of God in the morning? Oke. Sekarang kalau firman Tuhan pagi dapat firman Tuhan nggak? Did we have Word of God in the afternoon? Bagaimana dengan siang hari firman Tuhan nggak? Did we have Word of God in the evening? Bagaimana dengan sore hari dengar firman Tuhan? And when I don't feed my spirit with the Word of God, my spirit starts getting weak. And how do you know your spirit is weak? You are full of worry. You are full of anxiety. You are full of fear. You are full of hurts, bitterness. All these are indicators that your spirit is weak.
Bagaimana kalau kita tidak dapat makanan, maka roh kita menjadi lemah. Bagaimana kita tahu roh kita lemah? Ketika kita mulai merasa khawatir, kita mulai merasa takut, ada kepahitan dalam hidup kita. Semua ini adalah tanda bahwa roh kita sudah lemah. And that's why we have to feed our spirit every day with food. Karena itu kita harus memberikan roh kita makanan setiap hari. I eat the natural food with my mouth. Kalau kita makan makanan untuk tubuh kita, in the same way, I eat the spiritual food with my ear. When I keep hearing the preaching, the teaching, the word of God, my ears that are attentively hearing have been fed with spiritual food in my heart. Maka dengan cara yang sama juga, kalau kita mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah, lewat pengajaran, maka kita memberi makan roh kita. The person who is preaching to you right now used to be a psychiatric patient. That's me. Jadi saya pernah menjadi, dan saya sedang berkhotbah pada Anda saat ini, saya pernah menjadi pasien dari psikiatris. A person with depression, a person thinking of committing suicide. Karena saya pernah mengalami depresi, saya pernah mau bunuh diri. But the same person, when I learned that I can feed my ears with the word of God, that word of God begins to give strength to my spirit, and as my spirit becomes stronger and stronger, that faith helps me to overcome the world. Tapi ketika saya sadar bahwa saya bisa memberi makan roh saya dengan pendengaran akan firman Tuhan, maka roh saya diberi makan dan iman saya bertambah. Praise God. So now let us study what is the meaning of the word faith. Mari kita belajar apa artinya kata iman. Whenever a person is in trouble, people will say, have faith in God. Kalau orang lagi punya masalah, banyak orang suka bilang sama dia, berimanlah. Have faith in God. Berimanlah sama Tuhan. Have faith in God. Berimanlah sama Tuhan. But in my days, nobody came and told me what is this faith. Dulu saya nggak ada orang yang kasih tahu saya apa itu si iman itu. Till somebody came and began to teach me the meaning of the word faith. Sampai suatu hari ada orang yang datang dan kemudian mulai mengajarkan saya apa artinya kata iman itu. Hebrews 11:1. Dan Ibrani 11 ayat 1. We are going to take a definition from here. Kita akan ambil definisi ini Ibrani 11 ayat 1. And then we will take testimonies of those people in the Bible. Lalu kita akan lihat bagaimana kesaksian hidup dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. And we will check every formula. Every testimony has this formula called faith. Dan kita akan lihat bagaimana kesaksian hidup tokoh-tokoh ini sesuai dengan apa yang didefinisikan sebagai iman. So are you ready? Siap? Okay. Hebrews 11:1. The Bible says, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Ibrani 11 ayat 1 katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. So the first thing the Word of God teaches us is faith is not a feeling, faith is believing. Iman itu bukan perasaan, ya, tapi iman itu sesuatu yang nyata. Many people have this tendency, I feel my faith is getting stronger. Banyak orang berpikir, ada orang punya tendensi ini, saya merasa iman saya dikuatkan. But the Bible doesn't say faith is a feeling, it says faith is a believing. Dan banyak kali kita tidak bilang bahwa iman itu adalah perasaan, iman itu sungguh percaya. And believing what? Believing the things that cannot be seen. Percaya pada apa? Percaya pada hal-hal yang belum kita lihat. That's why the Bible says the just shall live by faith and not by sight. Karena itu maka Alkitab katakan kau akan hidup karena iman, bukan karena apa yang kau lihat. So when a person is believing, the person is not based on, his believing is not based on physical evidence, but the evidence that comes from the Word of God. Tetapi jadi orang punya iman itu percaya bukan pada bukti apa yang dia lihat, tapi bukti akan apa yang Tuhan firmankan. To explain the word believe, I've got an example. Untuk menjelaskan apa artinya percaya ini, saya punya satu contoh. Supposing you have $10. Anggap Anda punya uang $10. And there was a poor man. Lalu ada orang miskin. So you opened your purse and
gave him $7. Ketika Anda buka dompet Anda kasih dia $7. Now how many dollars do you have? Jadi sekarang berapa yang Anda punya? Hah? 3. Ya. Is everybody's answer the same? Sama? Setuju? 3? Okay. Oke. Now, you said it is 3 because that's what you believe. Dan Anda katakan 3 karena ini yang Anda percaya. I'm not saying it's wrong, Saya tidak katakan itu salah, but I'm saying that is not Bible faith. tapi saya mau katakan bahwa itu bukan apa yang dimasukkan Alkitab sebagai percaya. When it comes to faith, Karena ketika kita bicara soal percaya, and you say the answer is 3, dan Anda katakan 3, then you are wrong. maka Anda salah. But if you are saying the answer is 3, Karena Anda katakan jawaban itu 3, when you're not talking faith, tapi kalau kita tidak bicara soal iman, but you're speaking fact, Anda bicara soal kenyataan, then your answer is right. maka jawaban Anda benar. Why is it wrong? Kenapa salah? Because Luke chapter 6:38, Karena di Lukas 6 ayat 38, Luke chapter 6:38, Lukas 6:38, it says, "Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give unto your bosom." kadang-kadang belilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Berilah, Berilah, give. berilah. Berilah. Which one do you like? Berilah or take? What do you say for take? Minta, ya? Minta. Minta. Minta ya berilah. Minta atau beri? Which one do you like? Apa yang Anda suka? Berilah you like or minta? Berilah. Now the word says, Tapi dunia katakan, when you take, kalau Anda mengambil, your resources will multiply. maka dunia katakan kamu akan punya lebih banyak. But God says, Tapi Tuhan katakan, when you use your resources in the kingdom, kalau Anda memakai apa yang Anda punya di dalam kerajaan Allah, it will multiply. itu akan berlipat kali ganda. The question is, Pertanyaannya adalah, everyone here are believers, semua yang ada di sini adalah orang-orang percaya. but not necessarily believers of the word. Bukan berarti semuanya percaya akan firman Tuhan, tapi We can switch over from fact to truth in no more in a fraction of a second. kita bisa pindah-pindah nih di sekejap mata, dari berpindah dari kenyataan kepada kepercayaan. I can quote this scripture, Saya bisa baca bacaan ini, and then the Spirit of God says, "Come on, open your purse lalu kemudian Roh Tuhan bicara sama saya, buka dompetmu and go and reach out to that person." dan hampiri orang lain. Quickly, the words will come, "Get behind me, Satan, in the name of Jesus." Lalu saya bilang, ini bukan Tuhan, ini suara setan. Gitu, kan? Soalnya saya nggak mau beri, kan takutnya Tuhan suruh saya beri sama dia, gitu kan? Hallelujah. So our faith is based on what? What our senses say or what the Word of God says. Jadi seringkali iman kita kemudian berdasarkan pada apa yang kita lihat, apa yang dikatakan oleh dunia. So the word believe means, Jadi kata percaya artinya, I've got a message from the Bible. saya punya pesan dari Alkitab ini. I've got a message from my eyes. Saya menerima pesan dari apa yang saya bisa lihat. Which one do I believe? Mana yang saya percaya? Because whatever I believe, my action will correspond to that message. Karena apapun yang saya percaya, maka jawaban saya akan sesuai dengan apa yang saya dapatkan itu. So most of the time, are we believing in the sense knowledge, or are we believing in the Word of God? Dan seringkali jadi kita harus memilih apa kita percaya, pada apa yang kita lihat atau apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. If a person believes that scripture, can a Christian ever be broken in his life? Kalau misalnya kita percaya apa yang dikatakan Alkitab ini, bisakah seseorang itu jadi bangkrut dalam hidupnya? That's it. So what is believe? Believe is nothing. When I receive a message, if my action corresponds to that message cheerfully, joyfully, I have moved
by my faith. Jadi percaya adalah ketika saya menerima suatu pesan, lalu saya lakukan apa yang saya terima itu dengan penuh sukacita, maka itulah yang dikatakan sebagai saya sungguh percaya. But if my action does not correspond, tapi kalau tindakan saya tidak sesuai dengan apa yang saya dapatkan itu, then I'm worried, anxious, and full of fear. Kalau saya merasa takut, saya merasa cemas. Do people here get worried every day? I think so. Orang-orang di sini, teman-teman di sini, apakah pernah merasa cemas, khawatir? Nah. Pernah? Anybody married? Ada yang pernah? Ada yang menikah di sini? Sudah menikah? There are people who get married. Iya, so. Menikah? So when you're married, are you worried? Ketika Anda menikah, Anda mengalami kekhawatiran nggak? The children's expenses, the children's future, Punya anak health problem, mahal, husband, spouse problem, marriage problem, so much problem. masa depan anak, masalah dengan pasangan, masalah dengan pernikahannya. So faith gives you victory. Maka iman itu yang memberikan Anda kemenangan. Now let's have a check. Let's have a check Mari kita coba periksa on faith. soal iman. Do you believe Jesus is here? Anda percaya bahwa Yesus ada di sini? Percaya? Because the statue is here. Is Jesus here? Kalau Yesus ada di sini, Yes or no? Yes. Okay. Can you see him? bisa Anda lihat, Can you touch him? bisa disentuh nggak? Can you feel him? Bisa dirasakan nggak? Can you smell him? Bisa dibauin nggak? Then how come you know that Jesus is here? Kok berani bilang Yesus ada di sini? No, when you say, listen, I like the word iman. Whenever you say iman, what is the document that gave you iman? Because iman comes from the word of God. No word of God, no iman. Tapi ketika Anda katakan iman, maka Anda harus tahu bahwa iman datang dari firman Allah. Tidak ada firman Allah, tidak ada iman. So which iman? Jadi Which word of God? Ayat apa? Katakan firman yang mana yang bilang Yesus ada di sini? Okay, they said 2-3 people gathered in my name. Okay. When 2 or 3 are gathered in my name, I am in your midst. Okay. Now, those who said, when 2 or 3 are gathered in my name, okay? Now, when you go to the washroom, you don't take another person, come with me. Okay. You are all alone. So that means Jesus does not come to you, or Jesus is not with you when you are having bath. Jadi kalau itu firmannya, terus bagaimana kalau Anda sendiri pergi ke WC kan nggak ngajak-ngajak orang lain kan gitu ya? Nah, apakah berarti Tuhan Yesus tidak hadir di situ? And some people who live all alone, that means Jesus is not with them. Ada mungkin yang tinggal sendiri, apakah berarti Yesus tidak ada di sana? That sister gave me the right answer. Come on. Tadi jawabannya benar katanya. Yeah. How do you know he's in your heart? Bagaimana Anda tahu bahwa dia ada di hatimu? Your answer is right, but which scripture gave you that he's in your heart? Tapi apa ayatnya yang bilang begitu? See, please. Whenever you say faith, remember, Satan comes to destroy your faith. And that is why you must have the written word of God in your heart. Karena iblis juga berusaha mencuri iman itu dari kita. Jadi karena harus pegang ya, apa yang dikatakan Alkitab itu supaya Anda tetap punya iman. Did Jesus say, I am with you, I will never leave you, never forsake you, I'm with you, I'm in you till the end of time. Bukankah Yesus sendiri yang berkata, aku menyertaimu, aku tidak akan meninggalkanmu, aku besertamu sampai akhir zaman. Is that right? Betul? So is Jesus dead now? Apakah Yesus ada di sini saat ini? Is he in my heart? Ada di hatimu? Yeah, because the scripture says that. Okay. Are there angels here? Apakah ada malaikat di tempat ini? How do you know? Bagaimana Anda tahu? Which scripture? Ayat yang mana? Which scripture? Ayat yang mana?
He has given His angels charge over me. Mazmur 91, Dia telah memberikan malaikat-Nya untuk menjaga aku. Okay, is Satan here? Apakah iblis ada di sini? Yes. What are they They saying? said yes. Come, let's go. Is Satan here? Apakah ada setan di sini? After all that beautiful praise and worship, Tadi udah puji-pujian masih ada setannya? you were praying in tongues, you were praying in tongues. Udah berdoa dalam bahasa roh masih ada setan? They said yes. So when I go back to India, I will say, in Indonesia, when they pray, Satan is there. When they do praise and worship, Satan is there. They come, Satan is there. They go, Satan is there. Nanti saya pulang ke Indonesia, saya cerita sama orang-orang di Indonesia, mereka pujian ada setan, mereka berdoa ada setan, mereka datang ada setan, mereka pulang ada setan. Is Satan there? Apakah setan ada di sana? 100% is there. 100% is there. Ya benar, 100% ada. Why is he there? Kenapa ada setan? Because this brother is there. Karena ada Johan gitu ya. Because I'm there. Karena saya ada di sini. Jesus said, Karena Yesus katakan, the seeds that fell along the pathway are those that when people hear the word, Satan comes at once. And he comes to take away the word. Karena Yesus katakan di dalam perumpamaan tentang penabur, ketika ditaburkan firman Allah, maka datanglah iblis karena mencoba berusaha mencuri firman tersebut. Hallelujah. 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 So now we understand that there is, how many of you drive car? Ada berapa banyak dari Anda yang bisa bawa mobil? Do you look at the mirror at the side to see the vehicle coming from behind? Or do you put your head out and look out? Pakai spion untuk lihat ke belakang atau keluarin kepala lihat ke belakang? Just as you can see the reflection of the car coming from behind, in the same way, the Bible is a mirror that shows you spiritual things, invisible things. Seperti Anda bisa pakai spion untuk melihat apa yang ada di belakang, maka Alkitab juga merupakan seperti cermin yang menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi dalam hal spiritual. So remember, whenever a person is saying, I believe by faith, what is he saying? I am believing in the things that God has written in His Word, but I do not have evidence to see it. Jadi ketika orang katakan saya beriman, maka dia katakan saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah, hal-hal yang belum saya lihat. Okay, now let's go to the definition. Hebrews 11:1, please. Kembali pada Ibrani 11 ayat 1. Okay, the first word is, no, this is iman. The first word is in English, now faith is. Dalam Alkitab bahasa Inggris yang pertama-tama, kata yang pertama adalah sekarang iman adalah. It is not now faith will be. Bukan sekarang iman akan seperti ini. Now is a present tense. Now itu sekarang itu adalah menunjukkan saat ini. It is not in the future tense. Bukan masa depan. So let's take an example. A person is praying and saying, God, I believe in you, and I believe one day you will surely bless me and heal me. Kalau seseorang berdoa dia katakan, Tuhan saya percaya suatu hari nanti kamu pasti akan memberkati saya, kamu pasti akan menyembuhkan saya. Okay. Now what's that faith? Apa artinya iman itu? Hello, is that faith? Apakah itu iman yang percaya suatu hari nanti? You are the only sister talking to me. Can you talk? Yeah. Is that faith? Iman bukan, itu namanya iman bukan kalau masih tentang masa depan. You are the one who's talking to me. Is that faith? Apakah itu iman kalau bicara soal masa depan? Whenever a person is making a request to God and it is in the future tense, remember, it is never called faith, it is called hope.
Kalau orang ya, minta sama Tuhan dan ngomongnya sok iman tentang masa depan, itu bukan iman, tetapi itu namanya harapan. Nowhere in the Bible we have read that Jesus said, "Go, your hope has healed." Tidak ada di dalam Alkitab dikatakan Yesus katakan harapanmu sudah menyembuhkan engkau. Always the Bible says, "Your faith has healed you." Selalu dikatakan imanmu menyembuhkan engkau. So when a person is making any prayer or believing anything in the future with expectation, it is called as hope. Jadi kalau ada yang percaya tentang apa yang di masa depan itu namanya harapan. So what is the difference between hope and faith? Apa perbedaan antara harapan dan iman? When a person is making a hope, Kalau orang berharap, he makes a hope based on the promises of God. dia berharap karena firman Tuhan katakan. And now that he has the written document or a written promise of God, he quickly takes that promise as a spiritual evidence and starts believing that he has received it even though he can't see it. Tapi karena apa yang dia harapkan itu tertulis di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, maka dia terima itu sebagai bukti untuk apa yang belum terjadi, belum dia lihat. Let me give you an example. Saya kasih contoh. A person has pain or a problem in his leg. Ada orang yang mungkin punya masalah dengan kakinya, rasa sakit di kaki. He has a severe pain. Ya, ada kakinya ada sakit sekali. And he's praying to God, "God, please heal my leg. Dan dia katakan, Tuhan sembuhkan kaki saya. God, please heal my leg." Sembuhkan kaki saya. Every day is praying this prayer. Lalu dia tiap hari dia doakan itu. Now, was it faith Apakah itu iman? or was it in the future tense? Atau itu dalam bentuk masa depan? So it is a hope. Maka itu namanya harapan. Most of us, when we pray in the future tense. Kita berdoa dalam bentuk masa depan. And that's why our prayers remain unanswered. Itu kenapa makanya doa kita tidak terjawab. Now, how does the person turn from hope to faith? Bagaimana cara kita berubah dari harapan kepada iman? The person is saying, Dan orang itu harus berkata, "Lord Jesus, I've got tremendous pain in my legs. Tuhan Yesus, kaki saya sakit sekali. I want to get healed. Saya ingin disembuhkan. And I thank you, Jesus. Dan saya bersyukur Tuhan You have Yesus. given me your word. Kau sudah memberikan aku firman-Mu. When you hung on the cross, Ketika engkau tergantung di kayu salib, 1 Peter 2:24 says, dalam 1 Petrus 22 katakan, your body was wounded. di tubuhmu penuh dengan luka. By those wounds, the Bible says, you have already healed me. Karena luka-luka itu aku sudah disembuhkan. 1 Peter 2:24. 1 Petrus 2:24. You have already healed me. Engkau sudah menyembuhkanku. And I choose to believe Aku memilih untuk percaya. that I'm already healed according to your word. Aku sudah disembuhkan menurut sabdamu. Now, the person is believing in by faith. Maka orang itu percaya dengan beriman. Has the pain gone? Apakah sakitnya hilang? No. Tidak. Has the sickness gone? Apakah penyakitnya hilang? No. Tidak juga. But yet, he chooses to agree what God's word says, and that is called faith. Faith is agreeing to what God says, believing what God says, and saying what God says. Karena iman, makanya orang itu beriman, dia percaya, memilih untuk percaya apa yang firman Allah katakan. Hallelujah. Saying what God says, Katakan apa yang Tuhan katakan dalam believing firman-Nya, what God says, percaya dengan apa yang Tuhan katakan, agreeing to what God says, setuju, sepakat dengan apa yang Tuhan katakan, receiving what God says menerima apa yang Tuhan katakan, by spiritual evidence, dan dengan ini menjadi bukti spiritual, and thanking God. dan bersyukur kepada Tuhan. He has received it Dia sudah menerimanya, before it is manifested. bahkan sebelum itu sungguh-sungguh terjadi. Just like a woman, Seperti wanita itu, when the conception takes place, seperti seorang wanita ketika terjadi pembuahan, 1 Peter 2:24. Just as a woman, seperti seorang wanita ketika terjadi pembuahan, dia mengandung. when the conception takes place, Ketika dia mengandung, there's only one cell. hanya ada
mulanya hanya ada satu sel. And then the cell starts multiplying. Lalu kemudian sel itu kemudian mulai berlipat ganda. And as days are going by, Dan ketika hari-hari berlalu, each cell begins to do its function, setiap sel berfungsi dengan baik, and each organ begins to get growing. maka terbentuklah organ-organ tubuh. A day comes Maka satu hari datang, when the baby comes out of the womb. maka ada bayi yang keluar dari rahim In the ibunya. same way, Dengan cara yang sama, faith is iman adalah the person is believing in his spiritual womb. seorang itu percaya dengan apa yang ada terjadi dalam rahim spiritual. Everything around him is physical evidence against him. Apa yang dia bisa lihat, ada bukti-bukti yang bisa jadi mungkin tidak seperti apa yang terjadi. But yet he teaches his mind to agree to what God says. Tapi dia ingatkan dirinya, dia mendidik dirinya untuk percaya, untuk setuju dengan apa yang Tuhan katakan. He believes what God says. Percaya apa yang Tuhan katakan. He agrees to what God says. Dia sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. He acts on what God says. Dia bertindak dalam hal apa yang Tuhan katakan. And as long as doing that, Dan sepanjang dia melakukan hal tersebut, faith supplies the substance to that hope. maka iman akan melengkapi apa yang kurang dari harapan. Faith supplies the substance to that hope. Maka iman melengkapi harapannya. And that hope, which was expectation, is now no longer hope. It has come into the physical realm. Maka apa yang tadi hanya harapan, kemudian menjadi kenyataan di dunia nyata. We must always make hope based on the promises of God. Kita selalu punya harapan berdasarkan pada apa yang Tuhan janjikan. If you see there, the last line, by whose stripes, okay, let's begin. Jesus his own self bore our sins in his body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose wounds, by whose stripes you were healed. You were healed. So God is saying in the past tense that he has closed the case for healing. He has declared everybody is healed. Karena ini, maka Yesus katakan bahwa setiap orang sudah disembuhkan. In your language, in your language. Dalam bahasa Indonesia, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamu telah sembuh. What is that? You have healed. You have been healed. Yeah. Okay. Is he saying kamu telah sembuh? Yeah. Is he saying you will be healed? Apakah dia katakan kamu akan sembuh? Is it in past tense or future tense? Apakah ini dalam masa lalu atau masa depan? Now, when you pray about your healing, are you saying in the past tense or are you saying in the future tense? Kalau Anda berdoa untuk kesembuhanmu, bicaranya masa lalu atau masa depan? Masa depan atau masa lalu? Dia lebih itu ya. Beda pendapat ya sekarang ya. Now, sure. So now what happens to you when you don't have that healing? You've still got a pain in your legs. Now what will you say? Jadi kalau tidak, apa yang Anda harapkan tidak Anda rasakan, Anda tetap merasa sakit di kaki, apa yang Anda akan lakukan? You still got pain. You're still limping. Anda masih sakit, masih nggak bisa jalan. Now what will you say? Go to doctor. Do you know what a person of faith will say? Anda tahu apa seorang yang beriman akan katakan? Even though my mind is saying I am sick, even though my mind is saying I cannot walk, but my spirit still says, Lord, whatever you say, I agree with you, and that is called faith. Bagi ketika bahkan pikiran saya katakan saya masih sakit, pikiran saya katakan saya belum sembuh, saya harus katakan pada Tuhan, Tuhan saya mau sepakat, saya mau setuju dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman. So a person of
faith first believes that it has already been completed and begins to keep thanking God, and because of his belief and thanking, he is at rest, his mind is at rest, his mind is at peace, and such a person now begins to learn how to get those things that God has promised him from the spiritual to the natural. Jadi seseorang yang percaya dia harus mulai bersyukur bahwa apa yang dia doakan itu sudah terjadi. Dia mulai percaya apa yang harapannya itu mulai kemudian akan terjadi di dalam dunia nyata. Please understand, faith is not an emotion. Anda harus ingat lagi bahwa iman itu bukan emosi. Faith is a spirit. Iman itu adalah roh. Just like fear is a spirit. Seperti ketakutan itu juga roh. 2 Timothy 1:7 says God has not given us the spirit of fear. Fear is a spirit. In the same way, 2 Corinthians 4:13 says, since we all have the same spirit of faith, just like Jesus had the spirit of faith, we have been given the same spirit of faith, and that is why we believe, and what we believe we speak. Ya, jadi seperti Alkitab katakan bahwa kita tidak diberikan roh ketakutan. Jadi ketakutan itu bukan emosi, ketakutan itu roh. Demikian juga iman. Iman itu juga adalah roh. Karena kita semua Alkitab katakan kita ada dalam roh iman. Let me give you an example. Today we went to Indonesian restaurant. Jadi kami tadi siang pergi ke restoran Indonesia, makanan Indonesia. Ya. So sate. And my brother as well as me. Now, a lady waitress came to take orders. Lalu ada pelayan yang datang mencatat pesanan kami. And she could speak to him, not me. Dia bisa bicara sama saya. And he kept on giving big orders. Jadi saya pesan macam-macam. Praise God. She kept on putting on a electronic gadget. Lalu pelayannya sekarang catatnya bukan di kertas, pakai handphone. When everything was over, she asked him again, "Do you want anything else?" Lalu dia tanya lagi, mau nambah apalagi? He said, "Enough." Saya katakan cukup. And she went. Dan dia pergi. She went. Dia pergi gitu aja. She never came back. Nggak kelihatan lagi, nggak balik. And we were all busy talking. Lalu kita ngobrol. And when we finished, as we were talking, dan ketika kami sedang ngobrol, she suddenly came with a tray. Lalu dia datang bawa makanan pesanan kami. And she served us a good meal. Lalu dia mulai kasih kami makanan itu, makanan enak. Our stomachs are full even till now. Ya kami kenyang, sampai sekarang masih kenyang. When everything was over, dan ketika semuanya selesai, she brought a small, big paper. Lalu dia datang bawa kertas. Now, that's exactly what I want to tell you. My brother opened the menu card. Jadi ini jadi buka lagi menu. Yeah. Okay. And then he began to show the fish, and she began to show, and we were discussing, and he said to the lady this and this and this, and she kept writing. Jadi saya tunjuk ikan ini dan dia mulai tulis. Now, if he had to open a menu card from our restaurant in India, and talk to her, would she agree? Kalau dia buka menu dari India, dari restoran India, apakah dia akan setuju nggak? Dia nggak ngerti kan? She will agree only the menu of that restaurant. Ya kan, dia cuma bisa terima pesanan yang menu yang ada di restoran. Is that right? Betul? Come on, is that right? Now, even though he gave the order, she did not take him to the kitchen. Come, let's go. You are going. She never did that. She took the order and she went. Dia nggak pernah ajak saya ke dapur untuk melihat makanan. Dia cuma catat ordernya, dia pergi. My brother, did you get worried whether she'll bring food or not? I'm asking you. Oh yeah. No. Did you get worried? No. Are you sure? Yes. Are you sure? Yes. But we did not see her for at least 25 minutes. Yes. And we were busy talking. Yes. But we were not worried. Not worried at all. Why? Because you know. That's how it works. Yes. The same I just asked. Okay.
Dia tanya, saya tidak khawatir kan? Pelayannya pergi nggak kelihatan, ya kan? Takut dia mungkin nggak datang makanannya, kita nggak khawatir. Kenapa? In the same way, a person of faith opens the menu card of heaven called the Bible. Demikian juga kita orang percaya, kita buka menu ya dari surga, yaitu Alkitab. He looks at what God has said in His written word. Dia lihat apa yang janji-janji Tuhan yang dari Alkitab. Plants it in his heart. Ditanamkan di hatinya. Uses his imagination to agree. Pakai imajinasinya untuk percaya, untuk setuju. Opens his mouth and speaks what Jesus, the high priest, has promised us. Lalu buka mulutnya, katakan firman Tuhan itu seperti yang Yesus berikan. And when he speaks it, dia katakan firman tersebut, the angels get into action. Lalu malaikat mulai bekerja. The spirit of faith gets into action. Maka iman mulai bekerja. And in due season, the spirit of faith brings forth your delivery. Lalu iman datang bahwa apa yang Anda doakan. Itu yang terjadi di dunia spiritual. But what about the person? Bagaimana dengan seseorang when he's going through some trials, ketika dia melewati cobaan, and the trouble is putting pressure on him, dan dia dicekik oleh percobaan tersebut, dia dipressure di mana-mana oleh percobaan tersebut. Now, what words are coming out of his mouth? Mulut apa yang keluar? Kata-kata apa yang keluar dari mulutnya? Are the words coming out of his mouth? Apakah Jesus, by your wounds, I'm already healed. Or is it coming? My stomach is paining. My head is paining. My legs are paining. My this is paining. Now, every word that is speaking, is that word from the menu called the Bible, or is it exactly opposite to the word of God? Apa yang keluar dari mulutnya? Apakah yang keluar dari mulutnya ada bahwa bilut-bilutmu sudah menyembuhkan aku seperti yang dikatakan Alkitab, atau keluhan-keluhan kepala saya sakit, perut saya sakit, kaki saya sakit? Apakah yang Anda katakan itu dari menu surgawi atau menu yang lain? And if those words came contradicting to the word of God, now the spirit of fear takes the order and it comes to steal, kill, and destroy. And Jesus called that spirit of fear, the thief comes to kill, steal, and destroy. I, the word that was made flesh, Jesus says, have come to give you life in abundance. Jadi kalau yang Anda katakan itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka yang datang mengambil pesanan Anda itu adalah roh ketakutan. Dia yang menghancurkan hidup Anda, dia yang membuat Anda tidak bisa keluar dari persoalan Anda. Do you know why we have come here? Anda tahu kenapa kami We datang have ke come sini? here for the Lord to teach us His ways. Kita mau datang supaya Tuhan mengajarkan jalannya kepada kita. We listen to the teachings, Kita mendengarkan pengajaran, and now we are out of this door. lalu kemudian kita pulang, kita melakukan apa yang And kita every moment there is pressure coming from all directions. Jadi ketika banyak tekanan datang dalam diri kita, Now, which order do you place from which book? From the Bible or from your senses? apa yang Anda pesan dari diri Anda, apakah dari Alkitab atau apa dari yang Anda lihat? Which spirit are you giving orders? Anda memberikan pesanan Anda kepada roh iman atau roh ketakutan? Because wherever you give orders, that is going to be the delivery. Jadi sebab apapun yang Anda pesan itu yang akan datang di dalam hidup Anda. Proverbs 18:21. Proverbs 18:21. Di dalam Amsal 18 Nothing is there. 21, Proverbs 18:21. None of those scriptures. Proverbs Amsal 18:21. 18 21. It says death and life is in the power of the tongue. Jadi hidup atau mati itu ada di dalam lidah, dikuasai lidah. Death and life is in the power of your tongue. Hidup dan mati dikuasai lidah. And I believe every person seated here has got a tongue. Dan saya percaya semua yang ada di sini punya lidah. That is why when you become sick, the doctor also says, show me your tongue. Jadi maka ketika Anda sakit akan pergi ke dokter, dokternya bilang coba lihat lidah. He also wants to see how did you use your tongue. Dia juga mau lihat bagaimana Anda pakai lidah untuk apa. Hallelujah. Every day we are releasing substance in the word.
Dan setiap hari kita melepaskan sesuatu di dalam dunia. Faith is the substance Iman itu adalah apa yang kita lepaskan itu, which is released in the word. yang kita lepaskan di dalam kata-kata kita. This substance is what you believe. Ini adalah sesuatu yang kita percaya. This substance is your confidence in agreement to God's word. Ini adalah sesuatu yang Anda percayai di dalam diri Anda. This substance is the raw material to that hope that you're believing for. Apa yang Anda katakan, apa yang Anda percaya itu. And when you continue to supply the substance, Ketika Anda terus mengatakan apa yang Anda percaya itu, that what you are hoping for comes into manifestation. maka apa yang Anda harapkan itu kemudian yang menjadi nyata. So let us take an example from the Bible. Mari kita lihat contoh dari Alkitab. Are you ready? Hello, are you ready? Give me 2-3 examples. Mari kita lihat beberapa contoh, 2-3 contoh. Okay, let's start with Acts chapter 14 verse 8. Kita lihat dari Kisah 14 ayat 8. Now at Lystra a man sat who found it impossible to use his feet, for he was crippled from birth and had never walked. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. He was listening to Paul as he talked, and Paul, gazing intently at him and observing that he had faith to be healed, shouted at him saying, "Stand erect on your feet," and he leaped up and walked. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Praise God. Puji Tuhan. Wasn't that a wonderful miracle? Bukankah ini suatu keajaiban? Come on. Ya. What happened? Why are you so silent? Is it translating correctly? It must be correct because I'm reading it. Come on, was the translation okay? Okay. Now, my question is, wasn't this a beautiful miracle that God healed the crippled man? Bukankah ini suatu hal yang luar biasa ketika Tuhan menyembuhkan orang lumpuh ini? Come on, yes or no? Yes. Absolutely no. Did God heal the man? Did Paul heal the man? Or the person's faith heal the man? Apakah Tuhan yang menyembuhkan, atau Paulus yang menyembuhkan, atau iman orang itu yang menyembuhkan? Now the answer is coming. Correct. Now, when you see this light, Kalau Anda melihat lampu ini, behind the light, di belakang ini apa yang ada di baliknya, there are 2 wires. ada dua kabel. When you touch it with a tester, Kalau pakai tester disentuhin, 1 wire will show current. kalau salah satu dari kabel itu ada arus listrik. The other wire, when you touch, Yang satunya lagi kalau kita sentuh, there is no current. tidak ada arus listrik. So if you connect only 1 wire, will the light be on? Tapi kalau Anda hanya sambungkan satu saja, apakah lampunya bisa hidup? Do you require 2? Apa Anda perlu 2? Whatever the word of God says is the wire from heaven which has got the power of God. Apa yang dikatakan oleh Alkitab itu adalah arus listrik yang datang dari surga. And when you hear it, look at it, hear it, renew the mind and believe it, now when you agree with what you heard, it becomes your wire connecting to God's wire. In agreement, faith begins to work its power. Tapi apa yang Anda perlukan juga bahwa Anda mendengarkan firman itu, percaya pada firman itu, setuju dengan firman itu, nah itu merupakan satu kabel yang tersambung dengan kekuatan yang datang dari surga. Now, Paul did 3 things to heal him. Paul did 3 things to help him get his healing. Paulus melakukan 3 hal supaya orang ini bisa sembuh. First, Yang pertama, he spoke to him. dia bicara pada orang tersebut. What did he speak? Apa yang dikatakan oleh Paulus? He spoke about Jesus, the Savior, the Healer, the Deliverer, whom he cannot see. Dia bicara tentang Yesus, dia yang menyembuhkan, yang membebaskan, yang orang itu tidak bisa lihat. Paul would have even given him a
a testimony saying, hey, 3 days I was blind. Ya, Paulus katakan, 3 hari saya juga buta. And a man of God came and touched my eyes and said, Brother Saul, receive your sight in the name of Jesus. Dan ada orang datang pada saya menyentuh mata saya dan kata, Brother Paulus, terima penyembuhan dari Tuhan. And my eyes opened. Maka mata saya terbuka. Now with the testimony and the gospel that Paul was preaching, the man who had hopelessness got new hope. Dan kesaksian Paulus itu kepada orang tersebut, orang itu yang tadinya tidak punya harapan, sekarang punya harapan yang baru. Now what was Paul doing? Apa yang Paulus lakukan? Supplying the substance called faith to this man. Memberikan apa yang menjadi iman bagi orang tersebut. The Bible says Paul saw that this man had the faith to get healed. Paulus tadi di akhir katakan Paulus melihat bahwa orang ini punya iman untuk bisa disembuhkan. Words of Jesus gives you power to believe. Dan firman Tuhan memberikan Anda kuasa untuk bisa disembuhkan. Third thing, Paul looked at that man and said, "Come on, rise up." Akan dia lihat orang tersebut, Paulus lihat orang tersebut dan katakan, ayo bangkit. Now the man did 3 things. Dan kemudian 3 hal. He heard the word. Dia mendengarkan firman Tuhan. He changed his thinking. Dia mengubah pikirannya. And then Paul said, "Get up." Dan ketika Paulus katakan bangun, the man could have said, "Listen, Paul, all my life I've never stood up." Dan orang itu bisa saja berkata pada Paulus, Paulus, sepanjang hidup saya nggak pernah berdiri. By birth, I've never stood on my feet. Sejak saya lahir, saya tidak bisa berdiri. What makes you think I can walk? Maka apa yang buat Anda berpikir saya bisa berjalan? The man did not look at his physical situation. Tetapi orang tersebut tidak melihat kondisi fisiknya. The man believed what the word was spoken. Orang itu percaya pada apa yang Paulus katakan. And that is what healed the man. Dan itu apa yang menyembuhkan orang If you tersebut. want to see healings in your life, Kalau Anda mau lihat ada penyembuhan dalam hidup Anda, you need 3 things. Anda perlu 3 hal. Now we will see those healings. Saudara akan lihat penyembuhan tersebut. I said we will now see those healings. Sekarang kita akan lihat penyembuhan tersebut. 3 things. 3 hal. First one, Yang pertama, you must have a living body. Anda harus punya suatu badan yang hidup. Paul had a living body. Ada badan yang hidup yang seperti Paulus punya. That's why he could travel to Lystra and preach the gospel. Maka dia bisa pergi ke Listra untuk menyaksikan Injil. Is there anybody here who has got a body which is alive? Apakah semua di sini punya tubuh? So, are you using your living body for the gospel? Apakah Anda memakai tubuh Anda untuk Injil, penginjilan? There are many people who have got a living body. It is only for their own kingdom, not for the kingdom of God. Banyak orang yang pakai tubuhnya hanya untuk dirinya sendiri, kita kerajaannya, bukan kerajaan Tuhan. First one. Second one, Yang kedua, this body which is alive has to be fed with lots and lots and lots and lots of scriptures and the word of God. di tubuh Anda ini harus terus berikan firman Tuhan banyak. Third, Yang ketiga, the very scripture that has been fed ketika kita sudah menerima firman tersebut, has to be enforced. harus dilaksanakan. I do not know how it works in Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana di Indonesia. If a cop is standing at the traffic, Kalau ada polisi yang berdiri di pinggir jalan gitu ya, and the bike just jump the signal, lalu kalau ada kendaraan yang melanggar lampu merah misalnya, will the cop chase him or let him go? apakah akan dikejar sama polisi itu? Atau dilepasin aja, dibiarin aja? How is it here? Depend on the cop. Yeah, depend on the cop. Some cop will be so lazy, he will just say, Ada polisinya malas gitu ya, udah biarin lah gitu ya. and some cop will go and arrest him. Tapi ada juga polisi yang akan kejar tangkap. Paul was a cop of heaven. Paulus itu seperti polisi dari surga. He had a uniform with the authority of Christ. Dia punya seragam, dia punya otoritas dari Kristus. When he saw the sickness, he arrested that sickness and killed him by his words. Dan dia melihat ada sakit penyakit, dia tangkap sakit penyakit itu dengan firman-Nya. Did you hear what I said? Oke, tangkap. Okay, let me put it this way.
Is there anybody here using hearing aid? Ada di sini yang mungkin memakai alat bantu pendengaran? Ada yang pakai alat bantu pendengaran? Today's morning session we had about 4 of them and they all went home healed. Dia tidak kurang bisa mendengar pakai alat bantu pendengaran, ada? Anybody having a hearing problem? Ada yang punya masalah dalam pendengaran? No. Yang people here. Okay. Anybody having a joint problem? Ada yang punya One masalah? joint problem? Ada yang punya masalah di persendian? Yeah, come. Sendinya? Come. That man, come. Mari maju. Okay. Hold on. Yeah, you come. Kami maju. See, listen, come. Now, listen. Which one would be better that you all come and I call in, you see what is done, and then the neighbor does the same to the person who is suffering and gets the neighbor healed? Which one is better? I do the job or you do the job? Mana yang lebih baik, saya yang berusaha menyembuhkan orang ini atau salah satu dari teman-teman yang mendoakan dia supaya sembuh? Mana yang lebih baik? You know, if I do the job and I go, it's useless. Ya, kalau saya yang berdoa pada dia sembuh, kalau saya nanti pergi, maka sia-sia ya. Because I will not be in Jakarta after 2 days. Jadi setelah 2 hari lagi nanti saya nggak ada di Jakarta. But if I teach you how to use your faith and arrest and kill that sickness, my job is done. Tapi kalau saya ajarkan Anda bagaimana caranya Anda bisa menangkap penyakit itu, bunuh penyakit itu, maka tugas saya selesai. I'm so happy this sister stood up, but she said, yes, I agree with you. Good. Okay, what's your problem? Okay, he has got a back problem. Dia punya masalah dengan di punggung ya, tulang belakang. For how many years you are suffering? 1 year. 1 year. Did you go to the doctor? Already. What did the doctor say? What's the problem? Nothing. He just gave me medicine for. Any damage of this or any? Did he give some alphabets L3, L4, anything? Yeah. What did he say? He said that stress maybe. That's all he said. Nothing is damaged. Jadi ada di tulangnya ada yang masalah, semuanya normal. Okay. Now let's fix it up. Mari kita doakan. Okay. Now this brother has got a problem in his back. Saudara kita ini punya masalah di tulang punggung. Faith is believing on God's word, not on physical evidence. Iman adalah percaya pada firman Tuhan, bukan pada apa bukti-bukti yang bisa kita lihat. So faith has the power to kill this sickness. Jadi iman bisa membunuh penyakit ini. But faith needs to be activated. Tapi iman itu harus diaktifkan. And faith comes from the promise of God. Dan iman datang dari janji-janji Tuhan. Is that right? Betul? Okay, put Mark 11:23, and we will use the same word. And by the time we are finished using that word, his back will be free from pain. Mark 11:23. Markus 11:23. Put it in your language. One minute. You are taking my photo? Come on. Okay. Are you ready? Okay. And Jesus said, whosoever shall say unto this mountain. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Now he did not say whosoever shall pray about this mountain. Dan Yesus tidak berkata siapapun yang mendoakan tentang gunung ini. Surely you are praying for 1 year to get this healing. Saya yakin Bapak berdoa ya selama setahun supaya disembuhkan. But when you look there, is Jesus saying pray about the mountain or say to the mountain? Yang Anda lihat di sini Yesus bilang berkata kepada gunung atau berdoa kepada gunung.
to say. And what were you doing? Praying. So what's the difference between pray and say? When I pray, I say. When you pray, you talk to God, His word. Yes, sir. But when you say, you don't talk to God, you talk to the devil. You can't pray to God, you can't say to God, be lifted up and be thrown into the sea. Are you understanding the difference? Yes. See, you are praying to God about your sickness. And Jesus said, don't pray. Talk to that sickness in my name and command it to get out, and it shall obey you. Translate. Oke, jadi Take as much time as you can. Make them understand this truth. Oke. Jadi kita seharusnya tidak berdoa kepada Tuhan tentang sakit penyakit kita. Kita harus melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Kamu harus berkata kepada gunung tersebut. Kamu harus berkata kepada sakit penyakit tersebut. Tapi kalau kita berdoa, kita berkata pada Tuhan. Kita harusnya berkata, kita berbicara kepada sakit penyakit, bicara kepada masalah kita, bicara kepada gunung itu. Again. Say that again. Oh, yeah. Because people make the same mistake. Please say. Karena orang banyak melakukan hal yang salah. Kalau Anda punya penyakit, Anda berdoa supaya Tuhan yang membebaskan Anda. Tapi sebenarnya yang harus Anda lakukan adalah Anda berkata kepada sakit penyakit itu, masalah itu, Anda yang harus matikan dia, Anda yang harus usir dia. Oke? Now, I'm not going to touch it. Ya, saya tidak akan menyentuhnya. I'm only going to use the words from the Bible. Saya hanya akan memakai apa yang tertulis di Alkitab. But believing by faith. Dengan percaya, dengan iman. Why am I believing? Kenapa percaya? Because these are Jesus' words. Karena ini adalah kata-kata Tuhan. He has given this authority to whosoever. Dia memberikan kuasa ini kepada siapapun. So when he opens his mouth, jadi ketika dia membuka mulutnya and says it, dan mengatakannya, believing, percaya, that pain will be gone forever. maka sakit itu akan hilang selamanya. So are you ready? Ready? Okay, close your eyes. Tutup matamu. Will you speak in English or his language? Your language. My English speaker. Sorry, Not this much. but you can reply. You can repeat. You can repeat in English. Yes. Yes, and you translate. Okay. Because I will know what he's saying. Okay. Close your eyes. Say this, Lord Jesus. Lord Tuhan Yesus. Okay, you translate. You reply there. I'm sorry. I will not settle. Now we will have to pray for his knowledge. Okay. Lord Jesus. Tuhan Yesus. Repeat. Lord Jesus. No, repeat what he said. I thank you, I praise you. Aku bersyukur, aku memujimu. Aku bersyukur, aku memuji. Can you do one favor, please? If you got a mobile, okay, record this. You can use it every day. Record this. You can use it every day. And if you want, you can check it out. The same prayer, what you have recorded, ask the neighbor, only repeat what you hear the recording. Bang, the healing takes place. Oke, Anda boleh rekam supaya Anda bisa nonton, Anda bisa lakukan juga nanti di rumah ya, lakukan sendiri. Because it is the word of God. Karena ini firman Tuhan. Okay. Lord Jesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. I thank you, I praise you. aku bersyukur, aku memujimu. Aku bersyukur, aku memujimu. Please forgive me. Maafkan aku. Maafkan aku. I was ignorant and I did not know the truth. Aku tidak tahu kebenaran. Aku tidak tahu kebenaran. Instead of speaking to the mountain, Bukannya berkata kepada gunung itu, Bukannya berkata kepada gunung itu, I was praying to you about my mountain. aku berdoa kepadamu tentang masalahku. aku berdoa kepadamu tentang masalahku. I repent and I ask you to forgive me. Aku menyesal dan minta ampun darimu. Aku menyesal
dan minta ampun darimu. Understanding the truth, I agree to your word. Aku mau setuju dengan apa yang kau firmankan. Aku mau setuju dengan apa yang kau firmankan. So now, in the name of Jesus, Jadi dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, I'm talking to this mountain. aku mengatakan pada gunung ini, aku mengatakan kepada gunung ini, I'm talking to this infirmity. aku katakan pada sakit penyakit ini, aku katakan pada sakit penyakit ini, You spirit of infirmity, roh sakit penyakit, roh sakit penyakit, in the name of Jesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, I bind you, aku mengikatmu, aku mengikatmu, I curse you, aku mengutukmu, aku mengutukmu, I rebuke you, aku mengusirmu, aku mengusirmu, and I cast you out of my body. aku melemparkanmu keluar dari tubuhku. aku melempar kamu keluar dari tubuhku. I thank you, Holy Spirit. Aku berterima kasih pada Roh Kudus. Aku berterima kasih kepada Roh Kudus. I believe it, Aku percaya Aku percaya and you have cast that spirit out of my body. Engkau sudah mengeluarkan roh ini, roh sakit penyakit ini dari tubuhku. Kau sudah mengeluarkan roh sakit penyakit ini dari tubuhku. Now I speak to all my bones. Aku sekarang katakan pada setiap tulangku, Aku sekarang berkata kepada setiap tulangku, All my bones be aligned now in the name of Jesus. setiap tulangku dipulihkan kembali dalam nama Yesus. setiap tulangku dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Be adjusted now. Menjadi pulih kembali sekarang. Menjadi pulih kembali sekarang. Go back to your right position now in the name of Jesus. Kembali pada posisi semula dalam nama Yesus. Kembali kepada posisi semula dalam nama Yesus. I thank you, Holy Spirit, Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. for aligning all my bones. Engkau sudah memulihkan setiap tulangku. Engkau sudah memulihkan setiap tulangku. Now my muscles, Sekarang setiap otot-ototku, Sekarang setiap otot-ototku, my tendons, my ligaments, setiap otot yang di dalam tubuhku, setiap otot yang ada di dalam tubuhku, my nerves, my cartilages, saraf-saraf yang ada dalam tubuhku, saraf-saraf yang ada di dalam tubuhku, all my organs setiap organ tubuhku setiap organ tubuhku function perfectly in the name of Jesus. berfungsi secara normal dalam nama Yesus. berfungsi secara normal dalam nama Yesus. Be loosed and be relaxed. Jadi pulih, jadi lepas kembali. Jadi pulih, jadi lepas kembali. Nerves be loosed now. Setiap sarafku pulih kembali. Setiap saraf pulih kembali. All the pain get out of my body now. Setiap rasa sakit keluar dari tubuhku. Setiap rasa sakit keluar dari tubuhku. I thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. I've said it, Aku telah katakan, I believed it, aku sudah percaya, Sudah percaya, and I'm set free. aku sudah dibebaskan. aku sudah dibebaskan. All the pain has left me. Setiap sakit sudah meninggalkan aku. Setiap sakit sudah meninggalkan. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. I declare, aku katakan, Aku katakan, by the wounds of Jesus, I'm completely healed. dengan kulit-kulit Tuhan Yesus, aku sudah disembuhkan. dengan bulir-bulir luka di tubuh Yesus, aku sudah disembuhkan. It is finished. Finished. Selesai. Nothing. Nothing. Yeah. Come on. Come on. Oh yeah. Oh yeah. Do this. I do like this. Oh, okay. Yes. Now. Just stop that, and this lady come and take that mobile and repeat. Come here. The lady you picked. Ya ibu yang baik, ya jadi Give her the mobile. berikan itu handphonenya ke ibu. Stop the recording. Ya stop dulu rekamannya. Okay. Oke. Kasih ke ibu. You can take the recording from somewhere. Give her the mobile. She repeats the same prayer with nobody. Okay, nobody. You listen to it. Open your mouth and say it. Ya, hanya ngikutin video itu ya, doanya bisa ya, nggak usah ada kita lagi
Kita makan dulu di belakang boleh? We can have dinner. Oke. Ya, ulangi aja apa yang ada di situ. Enggak apa-apa. Yang mana? Okay, close your eyes and repeat. Tutup matanya. Ulangi aja. Ya, sebentar. Did she understand what I said? Ya, No, the last one, this one. Okay. Okay, don't say it, only listen. Close your eyes. Aku tidak tahu kebenaran. Bukannya berkata kepada gunung itu, aku berdoa kepadamu atas nafasku. Aku menyesal dan minta ampun kepadamu. Aku setuju dengan apa yang kau firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku meninggalkan dalam nama gunung itu. Aku katakan pada sakit penyakit ini, di dalam nama Yesus, aku mengikatmu, aku mengutukmu, aku mengusirmu, aku mau melemparkanmu keluar dari tubuhku. Terima kasih kepada Roh Kudus. Aku percaya kau sudah mengeluarkan roh ini dari tubuhku. Aku katakan sekarang pada setiap kulit tulangku, setiap gerakku dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi pulih kembali seperti semula. Kembali pada posisi semula di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau telah memulihkan setiap tulang, dan segala setiap otot-ototku. Setiap otot yang ada di dalam tubuhku, saraf-saraf yang ada di dalam tubuhku, setiap organ di dalam tubuhku berfungsi kembali seperti semula di dalam nama Yesus. Jadi pulih dan jadi lepas kembali. Setiap sarafku pulih kembali. Setiap yang sakit keluar dari dalam tubuhku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku
sudah percaya. Aku sudah dibebaskan. Setiap penyakit sudah meninggalkan aku. Di dalam nama Yesus. Dengan bulir-bulirmu aku disembuhkan. Now, what was the problem, Oscar? Now check. Praise God. Oscar, how long it was there? Berapa lama sakitnya, Bu? 2 years. 3 years. Is it easy? Gampang? Gampang nggak gitu? Doa begitu gampang? Come on, let's give the Lord a big hand of praise. Mari kita tepuk buat Tuhan. Okay, listen. Make the closing. Come on, quickly. There's no time. Let us close our eyes and thank the Lord for this wonderful evening. Mari kita Yeah, let's all rise. Mari kita semua berdiri dan kita tutup dengan doa penutup. Loving Father, Bapak yang baik, thank you for this wonderful evening you've given us. terima kasih untuk malam hari yang luar biasa yang Kau berikan pada kami. Thank you for your word that has set us free. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah membebaskan kami. Thank you for teaching us what faith really is. Terima kasih sudah mengajarkan kami tentang apa itu iman. Thank you, Lord, that through this word that we have learned today, we can get victory in every area of our life. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bahwa kami bisa menjadi pemenang untuk setiap hal dalam hidup kami. Father God, as we go out from this place, Bapak, ketika kami pulang dari tempat ini, allow this word that we have learned, biarkan apa yang sudah kami pelajari ini, allow this word that has been planted in our hearts biarkan firman-Mu yang sudah ditanamkan dalam hati kami, to be treasured in our hearts, biar boleh selalu kami ingat, to be bearing fruit every day of our lives, supaya boleh selalu berbuah setiap hari dalam hidup kami, so that we can achieve victory every day, every moment of our life. supaya kami boleh punya kemenangan setiap hari, setiap saat di dalam hidup kami. Help us, Lord, Bantu kami Tuhan, that through your word, jadi melalui firman-Mu, we not only get victory in our life, kami bukan hanya menjadi pemenang dalam hidup kami, but we will be able to share this with others kami boleh berbagi juga kepada orang lain and bring victory for them as well. dan memberi kemenangan juga dalam hidup mereka. Through your word, Melalui firman-Mu, we make this prayer kami berdoa in Jesus' name. dalam nama Amen. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much for Brother Johnson for your session for us, and very meaningful, very useful for us, and may God bless you and your family. Buat Pak Johan, terima kasih banyak. Tuhan Yesus selalu memberkati Pak Johan dan keluarganya. Bapak Ibu sekalian, sungguh sukacita buat kita semua. Kita sudah diajarkan bagaimana bisa menyembuhkan diri kita sendiri dan orang lainnya. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi. Mohon maaf, silahkan duduk. Kita mau mendengar beberapa pengumuman dari Ibu Mela. Terima kasih sebelumnya kepada saudara-saudari dari PD Dekanat Bekasi semuanya. Terima kasih Brother Johnson, Brother Vincent untuk kehadirannya. Mumpung Brother Johnson sedang ada di sini dan Pak Johan sebagai penerjemah ada di tengah-tengah kita, saya boleh nanya ya Pak, untuk firman yang sudah ditaburkan. Jadi seperti ini,
ada perbedaan metode yang saya dengar dari pengajaran Brother Johnson di Dekanat Utara kemarin malam. Jadi di sana Brother Johnson mengajarkan kepada para tim Dekanat Utara untuk mendoakan. Tapi di metode di sini adalah Brother Johnson mengajarkan kita untuk menerapkan firman berkata kepada gunung masalah kita. Jadi Brother Johnson mengajarkan kita untuk belajar praktek. Pertama terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap setiap orang yang kita layani nanti dalam persekutuan doa kita masing-masing. Pertanyaan saya pertama, pada saat kita melayani orang lain, pastinya kita harus konseling dulu dengan dia. Maksudnya kita harus mengerti benar apa yang menjadi gunung masalahnya dia, lalu kita belajar untuk mengajari dia untuk mempunyai untuk seperti tadi, bertindak seperti tadi. Jadi apakah seperti itu? Jadi apakah kami sebagai pelayan nanti pada saat ada yang konseling kepada kami minta didoakan untuk pesakit penyakitnya, kami kurang lebih harus mengajarkan seperti yang Bro Johnson lakukan itu kepada kami. Jadi kami mengajarkan tentang hal itu kepada orang itu. Jadi orang itu biar praktek sendiri seperti itu, atau kita mendampingi. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah tadi ilustrasinya bagus sekali bahwa satu. Ini aja yang banget. This only the first one. They still have more. Oke, kalau saya tangkap berarti tanya apa kita sebagai tim pelayanan, gitu ya. Kita sebagai tim pelayanan mana yang lebih baik? Seperti yang kemarin malam, suruh orang lain untuk mendoakan, atau yang seperti hari ini mereka bisa kita ajarin untuk berdoa sendiri. So she asked which is better, like last night. So the service team, right? So which is better? You pray for others, like what you did last night. You told them to pray for their friends, or like tonight, you teach them to pray for themselves. Which is better? See, when you pray for yourself, when you pray for others, ketika kita mendoakan diri sendiri atau kita berdoa buat orang lain, we begin to learn that this is how faith works. Kita belajar bahwa inilah bagaimana iman bekerja. Like yesterday, you needed somebody to hold hand and pray. Ya, kemarin kita pegang tangan, ada orang yang mendoakan. But what if the sister is alone? Bagaimana kalau dia sendiri? She'll be looking out for somebody who can come and pray. Dia mungkin cari orang lain untuk mendoakan dia. But with this video, you can WhatsApp to somebody in some other country who is alone, and that person keeps on hearing and keeps on repeating the word which still work, because it is not me, it is not him, it is the word of God, that whosoever believes, that faith will bring forth. You remember the waiter? Bring forth the healing. Jadi kalau dengan video ini kita bisa kirimkan sama orang lain yang mungkin nggak bisa kita doakan, ya kan, dia di tempat lain, dia mungkin tinggal di negara lain, bahkan kirimkan video ini, ya dia bisa mendoakan diri dia sendiri. Pakai ulangi kata-kata yang ada di dalam doa. For me, the greatest joy is not when a blind eye opens from my hand. Ya bagi saya, bukan saya paling yang kesenangan, sukacita terbesar bukan kalau saya sendiri yang bisa menyembuhkan. Or a person got up from the wheelchair and began to walk. Lalu kalau ada orang yang mungkin di kursi roda mulai berjalan. For me, the greatest joy is when you learn to do what God has taught me. Jadi bagi saya sukacita yang paling besar adalah Anda belajar melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan pada saya. Because you will be working in one office, each one working in different parts of Jakarta. But now everybody is doing different jobs and touching people's life.
Ya karena kalau Anda semua ada di tempat yang berbeda-beda, di kantor, di rumah, di tempat-tempat yang lain, ya di Jakarta. Dan setiap orang bisa melakukan itu. Do you know what we did tonight? Apa yang kita lakukan hari ini? Tonight we taught you how to use your remote control to put the TV on. In the same way, the word coming from your mobile is a remote word coming out of that mobile that is bringing healing to cancer, curable, incurable disease. Jadi sama seperti kita menggunakan remote untuk hidupin TV, nah dengan video ini ada kata-kata doa ini bisa punya kuasa untuk Anda kirimkan pada orang lain menyembuhkan dia juga. The foundation of today's healing is not the physical healing. The foundation of today's healing is how the word of God works. And if the word of God can kill physical sickness, the same word of God can kill every kind of sin, every kind of curse, every kind of spiritual darkness in my life and make me walk in the light. Jadi yang penting adalah bukan kesembuhan fisik saja, tapi bagaimana firman Tuhan itu punya kuasa. Kalau firman Tuhan punya kuasa, dia bisa menerangi hidup kita, dia bisa menghancurkan masalah-masalah dalam hidup kita juga. That's why I said let's have it on the mobile. Jadi makanya tadi And today's session will be uploaded by tomorrow. You will get it on the YouTube. It will be uploaded. That small fellow is doing all the recording. Dan ini video ini direkam, nanti yang pakai kamera kecil ini, jadi nanti bisa dilihat di YouTube. Nanti linknya dibagikan dari Indonesia. Can I answer something on that? I think faith doesn't work just one way. There are three ways. There was a lady with the issue of blood. Anyone remember? She was bleeding for 12 years. She kept on saying to herself, if only I touch Jesus' garment, I will be healed. Jadi seperti yang diceritakan Alkitab, ada wanita yang mengalami sakit pendarahan, dan dia terus berkata pada dirinya, kalau saya menyentuh Yesus, saya akan sembuh. So she kept saying, she started opening her mouth and saying, if I touch. So that was one way she got a miracle. Ya, jadi karena itu dia mendapatkan keajaiban. The second one was Jairus' daughter wasn't well. You know the synagogue official Jairus? Ya, ada kepala rumah ibadat Jairus. He said to Jesus, Jesus, please come to my house and touch my daughter and she will be well. Dia datang pada Yesus karena anak perempuannya sakit. Dia bilang pada Yesus, datang ke rumah saya ya, dan sembuhkan anak perempuan saya. And the third is, yang ketiga adalah the centurion wanted Jesus to only speak the word. Ada seorang pengawal Romawi yang cuma minta pada Tuhan berkata-kata saja. In all the three cases, there was result. Dan tiga hal ini ada hasilnya, cara-cara yang berbeda. So what was common between all the three cases? Tapi apa yang sama dalam tiga hal ini, tiga kejadian yang berbeda ini? There was speaking of the word. Ada kata-kata, ada firman yang diucapkan. So in the first case, when the woman spoke, dan dari yang pertama ketika si wanita pendarahan ini berkata-kata, and she touched Jesus, dan dia menjamah Yesus, she received the healing. Dia menerima penyembuhan. When Jairus' daughter was touched by Jesus, dan ketika Yesus menjamah putrinya Yairus, she was raised from the dead. Dia dibangkitkan dari kematian. And when Jesus spoke the word, the centurion's servant was healed. Tapi juga ketika Yesus hanya mengucapkan kata-kata saja, ada pelayan dari perwira Romawi ini yang sembuh. Those words on your mobile, jadi kata-kata ada rekaman tadi, kata-kata itu are not Brother Johnson's words. Bukan kata-kata dari Brother Johnson, they are the word of God. Ini kata-kata dari Tuhan. So if you have the word of God, kalau Anda punya kata-kata dari Tuhan the ini, promise of the word of God, janji dari Tuhan sendiri for your particular situation, untuk situasi dalam hidup Anda, just open your mouth, buka mulut Anda, make it a prayer, jadikan itu sebagai doa, and you will receive your miracle. Anda akan menerima. That's how it works. Bagian itu bagaimana? Oke, satu dulu ya. Oh, satu lagi pertanyaan. One more question, brother. One, sir. I think, one more question. Yeah. Tadi pada saat diilustrasikan mengenai iman itu adalah pada saat kita seperti diibaratkan kita memesan makanan di restoran. Pak Johan sebagai pemesan,
percaya penuh bahwa pelayan akan meneruskan pesanannya tersebut dan proses dilakukan di dapur. Jadi ada waktu kurang lebih 25 menit untuk menunggu pesanan datang dan Pak Johan percaya bahwa itu akan dikerjakan dan ternyata benar itu datang. Jadi menurut saya itu kepercayaan Pak Johan itu bisa diilustrasikan sebagai iman bahwa itu akan datang seperti itu. Yang saya tekankan di sini adalah ada yang bisa seperti pada saat ini yang dialami oleh dua saudara kita, langsung pesanannya mungkin datang saat itu juga, mungkin juga perlu waktu 25 menit untuk menunggu. Jadi mungkin kesembuhan itu tidak terjadi saat itu, tapi pada saat dia tetap percaya, dia tetap beriman, itu akan terjadi 25 menit kemudian atau 1 tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian atau 1 minggu kemudian. Apakah benar penafsiran saya? Karena waktu itu saya pernah membaca satu kesaksian mengenai bukti nyata dari gunung indah. Jadi di luar negeri waktu itu ada satu. Langsung pertanyaannya. Ya, pertanyaannya itu seperti itu. Kalau nggak bisa saya terjemahkan. Oke, terima kasih. When the question is long, the answer is short. Oh ya. Oke, so cuma mau konfirmasi aja kan? Ya, oke. So Brother Johnson gave illustration about the waiter, like to illustrate faith that when you order that you know it will come. It's like faith, but some but the faith usually you can receive it directly right now, or you have to wait like 25 minutes, or maybe 1 year, or maybe 2 years. Is it like that? That there is a difference sometimes in when you will receive the healing. So your question is, when will I receive it? What is the timing? Yeah. Is it different between other people? To answer that question, faith is now. Iman itu sekarang. The issue is when it will actually manifest. Isn't that right? Yang menjadi masalah adalah kapan itu terjadi. As soon as the prayer is made based on the word of God, dan setiap kali kita berdoa dalam iman, God has already answered that prayer. Tuhan sudah menjawab doa tersebut. Your answer to your prayer is the moment you say Amen. Ya, jawaban itu datang ketika Anda menutup doa, Anda katakan amin. Now the issue is not with God, but the issue could be with you or with me who has been prayed for. Yang masalahnya bukan dengan Tuhan, tapi kita atau siapapun yang berdoa. And what is this issue? Dan masalahnya apa? What is this issue? Masalahnya apa? It is your unbelief. Seringkali kita yang tidak percaya. So you can have faith of a mustard seed. Kalau bisa punya iman sebesar biji sesawi and get the job done. Dan kemudian sungguh terjadi, and you can have a lot of faith. Anda bisa punya iman yang besar and a little bit of unbelief. Tapi ada sedikit ketidakpercayaan, and you can cancel your miracle. Tapi itu bisa membatalkan keajaiban tersebut. Unforgiveness. Seed. Unforgiveness. Yeah, good. So, faith of a mustard seed, iman sebesar biji sesawi, and zero unbelief, dan tidak ada sedikit pun ketidakpercayaan, will get you the result immediately. Akan mendatangkan hasil saat itu juga. If, however, tapi jika if you have unforgiveness, Anda punya rasa tidak percaya, that would be a block. Itu bisa menghalangi terjadinya keajaiban to receive your healing, untuk menerima kesembuhan. All that is required is apa yang kita butuhkan adalah mustard size faith, iman sebesar biji sesawi, and zero unbelief. Juga tidak boleh ada rasa tidak percaya. Praise God. Now, when a woman gets pregnant, jadi ketika seperti seorang wanita yang hamil, does she know in 9 months I'm going to get a baby? Apakah dia tahu bahwa nanti 9 bulan lagi saya akan melahirkan seorang bayi? What if the woman goes to the doctor and says, I can't wait for 9 months, I want my baby now. Cut my stomach and give me in 4 months.
Jadi kalau misalnya dia pergi ke dokter, suruh dokternya bedah perutnya, saya nggak mau tunggu, saya mau dapetin bayinya sekarang. She might get the baby, Saya mungkin dapat bayi, but the organs are not yet developed. tetapi mungkin pasti bayinya tidak sempurna. And therefore, she will have lots and lots of complication with the baby. Dan makanya ada komplikasi nanti dengan bayinya. That's why Hebrews 11:1 says that faith is the substance. The substance has to be supplied for that hope to become manifested. Karena itu makanya tadi iman adalah bukti dari apa yang tidak kelihatan. For example, Contoh, I got a bottle of water saya punya satu botol air ini, and I got a glass. saya punya gelas, I pour the water in the glass saya menuangkan air ke dalam gelas, and then I drink. lalu saya minum, I pour, saya tuang I lagi, drink. saya minum But lagi. the water level has not reached the brim of the glass. Tapi airnya itu tidak sampai kepada pinggir gelas. It will not be manifested. Tidak, kalau tidak masuk ke dalam gelas tidak akan terjadi. Let me explain. This bottle full of water represents the Bible. Dan saya mau jelaskan bahwa botol ini menggambarkan sebagai Alkitab With all the promises of God. tentang janji-janji yang Tuhan berikan. The glass is my hope, Dan gelas ini adalah harapan saya which I'm believing for. yang saya percaya. So I pour the promise of God in that hope. Jadi saya menuangkan janji Tuhan ini dalam apa yang saya And percaya. every time I pour that promise, there comes an opposition from the other side, which is bringing doubt and fear. Dan setiap kali saya tuang ada rasa kekhawatiran, ada keraguan yang terjadi. So let's say I put 30 ml of faith, Jadi misalnya saya tuang 30 mili di sini, and there was 40 ml of fear. ada 40 mili ketakutan. My glasses become empty again. Maka gelas saya menjadi kosong lagi. And James 1 says, a person who doubts is like a wave of the sea, tossed to and fro, and such a double-minded man should not think he will get anything from God. Dan Yakobus dari surat Yakobus katakan orang yang tidak percaya tidak akan menerima apapun dari Tuhan. So it is not that God does not answer prayer. Bukan Tuhan tidak menjawab doa. It is we on our receiving side that is not strong enough to receive what God wants to do. Seringkali kita yang harusnya menerima itu tidak cukup percaya untuk bisa menerimanya. Is that okay? Oke? Just like a woman who is pregnant, she will take extreme care about the baby. Seperti wanita yang hamil akan menjaga bayinya. I thank God, all these beautiful women, you are pregnant 7 months, will you go horse riding? Kalau Anda di sini wanita lagi hamil tua umur 7 bulan akan mau ada yang akan pergi naik kuda? Because you will say, I love horse riding, but not this time. Ya, ada orang bilang saya suka naik kuda tapi nggak sekarang lagi hamil. In the same way, a person who believes by faith, he will keep himself away from anything that is corrupting his mind. I can study the Word of God and then sit in front of the TV box and get all the information of the world. Now I've got into corruption. On one side is the information of the world, on the other side is the Word of God. Now I am in a very bad shape. Jadi bisa jadi seperti itu kalau saya baca Alkitab tapi kalau saya duduk depan TV lalu semua informasi yang masuk itu jelek. Nah, apakah apa yang saya sudah dapat dari Alkitab pun jadi hilang. That is why I use the scripture, the first scripture, the strong spirit of a man sustains him, helps him to overcome any kind of trouble, any kind of sickness. But a wounded, broken, hurt spirit, he cannot raise up, neither can he bear. He will live his life a defeated life. Jadi kita lihat baca tadi kan dalam Alkitab bahwa orang yang punya roh yang kuat akan mengalahkan segala masalah dalam hidup dia. Tapi yang roh yang lemah dia akan dikalahkan oleh masalah-masalah. That is why Jesus gave us only one commandment, the commandment of love. Karena itu Yesus memberikan satu perintah kepada kita, yaitu untuk mengasihi. Just ask a question, how much does it take for you to get offended? Apa yang mungkin, coba tanya sama diri sendiri, apa yang bisa membuat kita tersinggung? You are all in the choir, right? Semua How much tadi, does it take when he plays the wrong chord? ya jadi kalau ada yang main notnya salah gitu, It turns you crazy. How can you do that?
Lalu aku salah ini. The person on the mixer has set the mic. The person who's singing at that loud, my music is not coming out. Ya, salah. Apa? Nggak kedengaran musiknya. We are serving the same Lord. Kita melayani Tuhan yang sama. But irritation is always on the move. And why do you think this irritation is? So that the devil knows, if I can keep this person offended, he can pray the whole day, whole night. It is not going to manifest because the fuse is blown off. Ya, jadi bakal seringkali perselisihan ini ya yang iblis buat kita sehingga kita tidak bisa menerima apa yang Tuhan ingin berikan pada kita. I don't remember either it can be Galatians 4:6 or 5:6. It says, faith works through love. When love fuse is gone, faith doesn't work. Nah, iman itu bekerja melalui kasih. Kalau tidak ada kasih, maka iman tidak bisa terjadi. Are you satisfied? Okay, thank you, brother. Thank you so much. Thank you so much, Brother Johnson and Brother Vincent and Pak Johan for the explanation. Malam ini kita memperoleh pembekalan yang luar biasa. Selamat praktek Bapak Ibu sekalian, selamat praktek dan selamat menularkan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dalam semua yang Tuhan kirimkan kepada kita untuk kita layani nanti di tempat kita masing-masing. Dan terima kasih untuk resep doa untuk kesembuhan, doa untuk menyembuhkannya, Brother Johnson and Brother Vincent dan Pak Johan yang sudah jauh-jauh dari Jakarta Barat ya, Pak Johan ya, mana Pak Johan? Pak Johan lagi di luar ruangan. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti pembekalan kita yang kedua. Pembekalan kita yang ketiga akan jatuh pada tanggal 17 Mei hari Jumat dengan tema Karunia Sabda Pengetahuan. Pembicaranya adalah Ibu Leni Mulyo. Dan terima kasih kepada kita semua dan kepada tuan rumah PD Albertus. Kami serahkan kembali Ibu Hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Mari kita mau bangkit, sepertinya kita mau menutup pembekalan kita pada malam hari ini. Mari kita mau berdoa di dalam Today, Amin. Tuhan, terima kasih give me your banyak number. pembekalan yang sudah kami terima pada Not malam today, hari ini. nomor telepon. Kami akan meninggalkan tempat ini, Tuhan. Kiranya kasih karunia penyertaan-Mu menyertai kami semua, agar supaya kami boleh tiba kembali di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan Engkau jaga kami, Tuhan, pada saat istirahat malam kami nanti, agar kami boleh beristirahat dengan baik dan besok pagi kami boleh bangun lagi dengan kekuatan dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan. Pimpin langkah-langkah kami selalu, biar kami senantiasa taat kepadamu dan senantiasa kami boleh berlindung di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggalkan tempat ini. Kirimkan malaikat-malaikatmu Tuhan untuk selalu menjaga, menyertai perjalanan pulang kami ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mau tutup. Sungguh sukacita buat kita semua karena malam hari ini Tuhan sudah memberikan berkat buat kita semua, anugerah. Mari kita mau melayani Tuhan karena Tuhan sudah beri kesempatan buat kita semua untuk boleh melayani Tuhan, buat umat yang Tuhan kirimkan bagi kita semua. Kita ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Sungguh Tuhan, besar anugerah-Mu buat